quiet in the stillness. I know that you are God. In the secret of your presence, I know that I am restored. When you call, I won't refuse. Each new day again, I'll choose. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring praise. In the chaos, in confusion, I know your sovereignty. In the moment of my weakness, you give me grace to do your will. Oh, when you call, I won't delay. This is my song for all my days. There is no one else for me, none but Jesus, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring praise, and there is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring praise. I'm yours, you're mine. All my delight is in you, Lord. All of my heart, all of my strength, all my delight is in you, Lord. Forevermore, all my delight is in you, Lord. All of my heart and all of my strength, all my delight is in you, Lord. Forevermore. We sing. There is no one else for me, none but Jesus, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring praise. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set
set me free. Now I live to bring praise. In the chaos, in confusion, I know your sovereignty. In the moment of my weakness, you give me grace to do your will. Oh, when you call, I won't delay. This my song for all my days. There is no one else for me, none but Jesus, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring praise. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring praise. I'm yours, so am I. All my delight is in you, Lord.
kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GKI Parosya yang berada di rumah dan menyaksikan live streaming ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama bersyukur dan saya percaya bahwa kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan senantiasa nyata dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini pujian dan penyembahan kita tertuju hanya kepada Dia yang layak menerima pujian dan penyembahan kita. Mari jemaat Tuhan, saya persilakan kita untuk berdiri. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Karena Yesus sungguh baik di dalam setiap kehidupan kita. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Terimalah setiap pujian penyembahan kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil nama Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji.
Katakan Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat yang kekasih, kita berdoa. Kami menaikkan puji kepadamu Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan bagi. Terima kasih kami boleh memasuki minggu yang baru, bulan yang baru, dan kami percaya Tuhan, semua ini hanya karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Ada banyak pergumulan, masalah, sakit, penyakit, dan penderitaan yang telah kami alami di bulan yang lalu. Tetapi Tuhan, kami memasuki bulan yang baru ini dengan iman dan pengharapan di dalam Engkau, bahwa Tuhan yang akan tetap memimpin kami, menyertai kami, dan kami akan melihat berkat-berkat Tuhan, kemenangan dari Tuhan di bulan yang baru ini. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memimpin kami dalam ibadah kami, pujian penyembahan kami pagi hari ini. Hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Pakai dan urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji nama-Mu. Kami mempersembahkan ibadah kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat yang kekasih, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan terus memuji Tuhan. Sebab sekarang waktunya telah tiba. Darah anak domba Allah tercurah bagi kita semua. Kita naikkan pujian, sekarang telah tiba. Katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para
domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, darah anak domba. Puji nama Dia. Oleh darah anak domba kita memperoleh keselamatan. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk membawa setiap doa kita, setiap pergumulan kita di bawah kaki Yesus. Karena kita percaya dan yakin bahwa kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nyanyian Kemenangan Iman 197, Aku tahu yang ku percaya. Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Katakan, aku percaya, aku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ayat yang kedua, ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman. Dan oleh kuasa sabdanya, oleh kuasa sabdanya, jiwaku pun tenang. Aku tahu yang ku percaya Tuhan, tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Aku tahu yang ku percaya, aku tahu. Biarlah ini sebagai keyakinan kita, bahwa kita percaya bahwa kuasa Yesus yang terbesar dalam hidup kita. Ia jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kekasih-kekasih Kristus dimanapun engkau berada, mari saat ini kita tunduk di hadapan hadirat Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, membawa segala pergumulan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami membawa setiap diri kami, membawa hidup kami kepadamu Tuhan. Menaikkan syukur kami kepadamu. Kalau kami ada hari ini, semua anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh datang menyembah-Mu bersama-sama. Sekalipun kami berada di tempat yang berbeda, berada di rumah kami masing-masing. Mungkin ada yang satu keluarga lengkap, dan ada juga yang menyembah secara pribadi. Tetapi Tuhan itu tidak mengurangi rasa sukacita kami, kerinduan kami untuk menghadap Engkau, kerinduan kami akan kehadiran-Mu
atas ibadah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Hari di mana Tuhan memberkati kami. Hari di mana umat-Mu datang menyembah-Mu Tuhan. Mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oleh pengorbanan-Mu itulah Tuhan. Pada pagi hari ini kami dilayakkan untuk menghadap hadirat-Mu. Kami mau mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Dan walaupun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, tetapi kami tetap menikmati kasih dan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami bersyukur Tuhan untuk pelayanan gembala kami beserta staf gereja yang ada. Kami tahu Tuhan semua pelayanan telah dilaksanakan walaupun itu secara streaming ataupun juga melalui video. Tetapi Tuhan, kami tahu Tuhan memakai semua alat ini sehingga jemaat Tuhan merasakan pelayanan yang begitu luar biasa dari hamba-hamba-Mu di tempat ini. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini. Kami mau berdoa untuk semua pos-pos pelayanan yang ada di bawah pelayanan GKII Parousia. Ya Tuhan, kami menyadari betapa mereka bergumul sama seperti kami yang ada di perkotaan. Kiranya Tuhan hadir melawat mereka. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi para gembala yang memimpin jemaat-Mu di pos-pos pelayanan yang ada. Di dalam keterbatasan mereka, di dalam kekurangan dan kelemahan mereka, Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu melawat mereka, memberikan penghiburan, memberikan sukacita, memberikan hati yang semakin hari semakin rindu mencari Engkau. Kami berdoa pada pagi hari ini ya Tuhan, untuk semua jemaat Tuhan yang berada di Parousia. Kami tahu Tuhan saat ini kami sulit untuk bertatap muka satu dengan yang lain. Tetapi kami tetap satu di dalam roh kami kepada-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan melewati waktu-waktu yang sulit ini. Tuhan kuatkan iman jemaat-Mu. Buat semua jemaat-Mu semakin mencari Engkau Tuhan. Dan kami menyadari bahwa kesempatan ini, kondisi ini adalah lonceng Allah bagi kami. Memanggil semua umat-Mu untuk bersatu di hadapan hadirat-Mu. Untuk mencari Engkau ya Tuhan. Di dalam pergumulan, di dalam tangis kami, di dalam kekurangan kami secara finansial, di dalam kelemahan tubuh kami Tuhan. Kami datang kepada-Mu. Kami memohon Tuhan hadir. Kami memohon lawatan-Mu atas setiap umat-Mu Tuhan. Engkau mendengar jeritan mereka. Engkau mendengar keluh kesah umat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau hadir. Memberikan penghiburan. Memberikan kekuatan. Memberikan sukacita. Biarlah tangis Engkau gantikan menjadi sukacita. Duka ya Tuhan Kau pulihkan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa kiranya juga dalam kondisi ini Tuhan. Kami mohon kiranya semua umat Tuhan, bukan saja jemaat Parousia, tetapi anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini akan menjadi saksi Kristus, akan menjadi pembawa Injil-Mu, membawa sukacita Kristus kepada bumi ini Tuhan. Karena begitu banyak orang membutuhkan Engkau. Biarlah kiranya melalui kondisi ini Tuhan, banyak orang-orang mencari Tuhan dan bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan. Mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa untuk orang-orang tua kekasih kami di dalam jemaat ini Tuhan. Kami tidak dapat menjangkau mereka. Tetapi Tuhan, kami berdoa kepada-Mu, mari Tuhan Engkau lawat mereka. Engkau yang menjamah, Engkau yang membelai mereka Tuhan. Di dalam kesepian mereka, di dalam kelemahan tubuh mereka. Kami juga mengucap syukur untuk beberapa jemaat Tuhan yang dalam minggu ini berulang tahun. Terima kasih untuk sekian tahun Tuhan memelihara mereka. Dan genap pada minggu ini mereka bertambah 1 tahun lagi usianya. Kiranya Tuhan, kesempatan ini merupakan satu kesempatan di mana mereka mau terus bersyukur kepada-Mu, menyerahkan hidup dan masa depan mereka kepada-Mu Tuhan. Menyadari betapa tanpa Engkau mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Bahkan anak-anak sekolah di seluruh Indonesia, di seluruh muka bumi ini. Yang saat ini terpaksa belajar dari rumah. Kami menyadari Tuhan
Betapa ini merupakan pergumulan bagi sebagian besar orang. Karena harus membeli paket data, mengeluarkan dana. Tidak sedikit. Tapi Tuhan, kalau ini Tuhan sudah izinkan, kami memohon kepadamu, Tuhan, perhatikanlah mereka yang sedang membutuhkan. Karena finansial terbatas bagi jemaat Tuhan, bagi beberapa orang, beberapa anak-anak kami, mari Tuhan Engkau berkati. Kami juga berdoa kiranya dengan belajar dari rumah ini mereka mendapatkan sesuatu yang baru dan semakin bergantung total kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk kelanjutan pendidikan tahun ajaran baru ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kami yakini, bahwa Tuhan akan mengatur segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk setiap fasilitas yang Tuhan berikan bagi setiap anak-anak kami, sehingga mereka dapat belajar dari rumah. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini, sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Kemah Injil di Indonesia, kami memiliki kalam hidup yang saat ini Tuhan sedang mengalami dampak dari corona ini Tuhan, di mana toko kalam hidup harus tutup. Tetapi Tuhan, kami berdoa untuk upaya yang saat ini sedang dilakukan, yaitu perdagangan dengan secara online. Tuhan berkati fasilitas ini, berkati usaha ini Tuhan, sehingga kalam hidup tidak akan redup, tetapi ini milik Tuhan. Tuhanlah yang akan menghidupkannya, Tuhan yang akan memberikan kepada pembeli-pembeli Tuhan kesempatan bagi mereka untuk membaca, untuk mendapatkan informasi dari buku-buku kalam hidup ini. Berkati semua pegawai kalam hidup, pengurus yayasan kalam hidup, bahkan pengurus GKI Pusat. Ya Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya semua pelayanan-pelayanan yang dilakukan, baik kalam hidup bahkan GKI Pusat, kami berdoa Tuhan berkati. Berkati semua wilayah daerah dan pelayanan gereja lokal. Kiranya Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan. Memberkati setiap apa yang dilakukan. Dan terlebih umat Tuhan. Kami rindu melalui pelayanan ini. Umat Tuhan semakin kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rakernas, raker wilayah, bahkan rapat kerja daerah yang terpaksa tertunda. Entah sampai kapan. Kami berdoa kiranya ini Tuhan dapat memberikan kepada hamba-hamba Tuhan tetap semangat di dalam Engkau. Percaya bahwa kondisi ini akan segera berakhir. Terima kasih Tuhan bahwa kami juga berada di pemerintahan Indonesia. Kami ada di bawah pemerintahan Bapak Presiden kami Joko Widodo. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu ini. Kiranya Engkau memberikan kepadanya hikmat. Memberikan kepadanya kemampuan wibawa daripada surgawi. Kiranya Tuhan apa yang telah disepakati oleh pemerintah pusat itu dapat tersalurkan dengan baik ke daerah-daerah yang terpencil. Kami tahu Tuhan bahwa saat ini begitu banyak rakyat yang menderita. Mereka tidak bisa mendapat makan, mereka di PHK, mereka tidak mendapat tempat tinggal. Dan mereka harus mencari makan entah kemana. Tapi Tuhan, apa yang diupayakan oleh pemerintah, biarlah kiranya Tuhan, itu dapat direalisasikan dengan baik, seadil-adilnya. Sehingga rakyat yang seharusnya layak mendapatkan bantuan itu, dapat menerimanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan, yang saat ini banyak berinisiatif untuk menyalurkan berkat mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Kiranya itu juga boleh menjadi satu kesaksian yang hidup bagi rakyat Indonesia. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan, dalam kondisi yang sangat menyedihkan ini, banyak orang datang kepadamu. Melalui kesaksian gereja-gereja Tuhan, bahkan melalui kesaksian diri kami sendiri. Kami terbatas menolong ya Tuhan. Tetapi pada saat ini, dari tempat kami masing-masing, Engkau mendengar setiap umat Tuhan berdoa dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, dari kamarnya, mendoa bagi pemulihan bangsa kami, bagi pemulihan bagi seluruh dunia ini Tuhan. Terlebih Tuhan kami memohon pada saat ini, ampuni Indonesia, ampuni dosa Indonesia Tuhan, sehingga kami layak menerima lawatan-Mu.
Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Kami berdoa untuk tim medis, para dokter, para perawat. Ya Tuhan, begitu mereka mengorbankan waktu mereka, mengorbankan diri mereka sendiri. Kami berdoa Tuhan lindungi jaga mereka. Tuhan berkati keluarga mereka. Kami berdoa untuk pasien yang masih dirawat. Tuhan tolong, Engkau kiranya memberikan kesembuhan. Kami bersyukur Tuhan, untuk setiap hari jumlah kesembuhan dari pasien corona ini bertambah dan bertambah. Tetapi kami sedih juga dari hari ke hari, pasien corona juga bertambah. Tuhan tolong, supaya tidak ada penambahan pasien, tetapi penambahan pasien yang sembuh itu semakin bertambah, semakin bertambah. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang berduka, yang telah kehilangan keluarganya oleh karena dampak dari corona ini. Tuhan hiburkan, kuatkan mereka. Kami tahu Tuhan Engkau mampu. Engkau yang berdaulat atas bumi ini, Engkau yang berdaulat atas situasi ini. Olehnya itu kami terus berdoa. Tuhan hiburkan kami semua. Hiburkan umat Tuhan, hiburkan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga yang berdaulat atas ekonomi Indonesia. Tolong kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan tidak khawatir. Tetapi kami menggantungkan hidup kami, iman kami kepadamu Tuhan. Agar kami tidak larut dalam ketakutan kami. Tidak larut dalam kecemasan kami. Tetapi kami memandang kepadamu. Untuk itu Tuhan, saat ini kami mau berdoa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan angkat setiap kekhawatiran umat-Mu. Setiap kesedihan umat-Mu Tuhan. Dan pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini saatnya Bapa, kami membawa persembahan kami untuk Tuhan. Biarlah kiranya apa yang ada di tangan kami ini Tuhan, Engkau terima, Engkau berkati. Persembahan kami ini Tuhan, kami menyadari ini tidak sebanding dengan berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Tapi ini yang dapat kami berikan dengan sukacita kami di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kelanjutan ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Membawa syafaat kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan korban syukur yang terbaik bagi Allah kita. Kita akan nyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman 230. Disalib baru celik mataku. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama dilawat dengan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Biarlah kebenaran firman ini dapat meneguhkan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa hanya Yesus Bapa yang mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kita percaya bahwa tangannya selalu menopang kita. Engkau
Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, melewati badai langit biru. Engkau yang buat kami terbang, Kau buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Engkau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Ulangi pujian ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau buat kami terbang, Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Katakan, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Kau mengerti kami Tuhan, bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Sekali lagi, Engkau sungguh baik. Bapa, apapun warna hidup kami hari ini, tapi kami mau berkata bahwa Engkau baik dan sungguh baik bagi kami. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau ada bersama dengan kami, menopang kami, menguatkan kami, hingga hidup ini indah di tengah badai. Terima kasih Tuhan, hari ini, saat ini, kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk sekali lagi mendengarkan suara-Mu. Karena itu biarlah Roh Kudus menolong kami, menjamah kami, sehingga hati kami menjadi tanah yang subur. Tatkala firman Tuhan disampaikan, benih firman-Mu akan bertumbuh, berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai jama dan urapi hamba-Mu. Beri kekuatan dan kemampuan untuk mengungkapkan rahasia Allah bagi kami semua. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami siap mendengarkan Engkau. Haleluya. Amin. Disilahkan jemaat Tuhan duduk kembali. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Hanya karena pertolongan Tuhan, kita bisa
memasuki bulan yang baru, bulan Mei ini. Saudara, saya yakin kita semuanya sepakat bahwa dalam beberapa bulan ini hidup terasa begitu berat. Banyak pergumulan, penderitaan dan air mata yang kita alami dalam kehidupan ini. Tapi kalau saudara yang kekasih, kita masih bisa kuat sampai hari ini. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita semua membuka kebenaran firman Tuhan dari Mazmur nomor 117 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mazmur nomor 117 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Disilakan saudara-saudara yang ada di rumah untuk mempersiapkan nats ini. Baik, saya akan baca untuk kita semua. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini, dan berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, pagi hari ini kita akan bersama menyelami kasih Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena mengucap syukur adalah kehendak Tuhan bagi kita. Jadi saudara yang kekasih, dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus senantiasa bersyukur. Sebagaimana pemazmur yang pagi hari ini mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan dengan berkata, pujilah Tuhan hai bangsa-bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Walaupun hari ini dunia sedang dilanda dengan COVID-19, tetapi firman Tuhan mengajak kita semua, mengajak bangsa-bangsa yang ada di dunia ini untuk selalu bersyukur kepada Tuhan melalui puji-pujian kepada Dia. Tetapi saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam kenyataannya, walaupun firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, namun dalam kenyataan masih banyak orang Kristen yang gagal untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan bahkan ada yang menganggap bahwa pengucapan syukur itu hanya milik mereka yang menikmati kesenangan dan kebahagiaan semata. Saudara-saudara yang kekasih, mengapa seringkali kita gagal untuk bersyukur kepada Tuhan? Karena kita tidak mampu untuk memahami dengan baik dan jelas tentang kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Memang saudara, pada waktu kita sehat, waktu kita kuat, segala sesuatunya terpenuhi dengan baik, kita dengan gamblang dapat berkata, Tuhan begitu mengasihi saya, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu memperhatikan saya. Tapi bagaimana saudara, waktu kita sakit, waktu kita gagal, apalagi ya dalam situasi dan kondisi sekarang ini. Karena COVID-19, mungkin ada di antara kita yang harus kehilangan pekerjaan, usaha mandek, lalu pendapatan semakin hari semakin menipis dan lain sebagainya. Dapatkah kita berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi kita, dan sederet kata-kata yang serupa dengan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, apapun warna hidup kita pada saat ini, tapi saya mau katakan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Kalau begitu saudara, bagaimanakah wujud kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita? Yang pertama saudara, bahwa Tuhan memelihara kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, salah satu wujud kasih Allah dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa Ia memelihara kita dengan baik.
sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 145 ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan Engkau berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Dan selanjutnya saudara yang kekasih, dalam suratnya kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi, Rasul Paulus mengatakan kepada mereka, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Filipi 4 ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernyataan dan pengalaman kedua hamba Tuhan, yaitu pemazmur dan juga Rasul Paulus, membuktikan kepada saudara dan saya bahwa Allah senantiasa memelihara kehidupan kita. Saudara, kata senantiasa menunjukkan pemeliharaan Tuhan yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Dengan demikian, saudara yang kekasih, sejak Allah menciptakan kita hingga pada kesudahan dunia ini, Ia akan tetap memelihara kita. Tidak ada sedetik pun dalam kehidupan saudara dan saya tanpa pemeliharaan, pertolongan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti matahari yang senantiasa menyinari kehidupan saudara dan saya, demikianlah Allah hadir dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hakikatnya bahwa kasih Allah itu nyata bagi kita. Namun terkadang saudara, kita tidak dapat melihat kasih Allah dengan jelas dalam kehidupan kita. Karena peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Yang membuat saudara dan saya tertekan. Yang membuat saudara dan saya khawatir, ragu ataupun takut. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Allah tidak hanya nyata bagi kita melalui kesenangan, kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Tetapi juga pada waktu saudara dan saya sakit, pada waktu saudara dan saya mengalami kegagalan, pada waktu saudara dan saya kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan untuk mengembangkan karir dan lain sebagainya. Saudara yang kekasih, kasih Allah pun tetap nyata bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, janganlah kita melihat dan menilai kasih Allah dari segi kesenangan dan kebahagiaan semata-mata. Karena dengan demikian, maka kita telah memiliki pandangan yang salah terhadap kasih Allah. Tetapi dalam keadaan dan situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, ada kemalangan, duka cita, kesedihan, dan air mata. Tetapi kasih Allah tetap mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk itu ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dari kehidupan seorang Rasul Paulus yang tetap bersyukur kepada Tuhan walaupun dia berada di tengah-tengah badai kehidupan, di dalam penderitaan dan kesakitan karena melayani Tuhan. Tetapi Rasul Paulus tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan biarkan saudara yang kekasih, peristiwa-peristiwa menakutkan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya itu merampas kebahagiaan, merampas sukacita kita, dan kita tidak mampu bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak akan pernah jauh dari kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, ibu bapa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, wujud kasih Allah dalam kehidupan kita ialah dengan mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus
adalah wujud kasih Allah yang terbesar dalam hidup kita. Tuhan tidak hanya memberikan matahari kepada saudara dan saya. Dia memberikan matahari dengan gratis kepada kita. Tidak ada yang kontrak di bawah matahari. Setiap bulan kita tidak pernah membayar rekening untuk menikmati matahari pagi. Semuanya diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Allah tidak hanya memberikan matahari, bulan, bintang, dan seluruh yang ada di dalam dunia ini kepada kita. Tetapi dia juga memberikan Yesus Kristus kepada saudara dan saya. Yesus adalah anak tunggal Allah, tetapi ia memberikannya bagi saudara dan saya. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Saudara-saudara, Yesus harus datang ke dalam dunia ini. Karena hanya Yesus yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat menyelamatkan diri kita ataupun orang lain dari dosa. Walaupun kita berbuat kebaikan, tetapi firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 64 ayatnya yang ke-6 bahwa sesungguhnya segala perbuatan baik kita hanyalah seperti kain lara atau kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebaikan manusia tiada artinya di hadapan Tuhan. Kebaikan dalam hidup saudara dan saya tidak mampu menyelamatkan kita dari dosa. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah harus memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Karena hanya Yesus Kristus satu-satunya harapan bagi manusia. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana Yesus menyelamatkan manusia. Saudara, Yesus menyelamatkan manusia bukan dengan menggunakan kekuatan superpower seperti tokoh superhero dalam menumpas kejahatan. Tetapi Yesus menyerahkan dirinya. Jadi dia menyelamatkan kita dengan menyerahkan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, Yesus punya kuasa. Hanya dengan berkata, ia dapat mengalahkan tentara Romawi yang akan menangkapnya. Tetapi tidak demikian saudara. Ia justru menyembuhkan telinga Maltus yang ditebas oleh Petrus. Dan saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus pun diam saat dia ditangkap. Ia diam saat ia dicampuk. Ia diam, tidak membalas saat ia dihina, dimaki. Bahkan saudara, pada waktu ia harus mati di kayu salib. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan menyerahkan dirinya di kayu salib, mati di kayu salib, Yesus menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada dia, kita menerima berkat-berkat Allah dari penebusan yang Yesus lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Yaitu pertama-tama bahwa melalui kematian dan kebangkitan Kristus, dia memperdamaikan kita dengan Allah. Saudara, karena dosa, maka saudara dan saya terpisah dari Allah. Kita yang tadinya memiliki hubungan yang begitu harmonis, akrab dan erat dengan Allah. Tetapi karena dosa dan pelanggaran, hubungan itu terputus. Hubungan itu hancur dan tidak ada seorang manusia pun yang dapat menyelami kehancuran dari hubungan antara manusia dengan Allah. Tetapi puji kepada Tuhan,
oleh karena kasih-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya di Bukit Golgota, mati di kayu salib, saudara dan saya menikmati pendamaian dengan Allah. Saudara yang kekasih, ketika kita diperdamaikan dengan Allah, maka kita akan merasakan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan saudara dan saya. Sekalipun hari ini tidak menjanjikan bagi saudara dan saya. Sekalipun hari ini ada duka cita, ada air mata, kehilangan, rasa sakit dan lain sebagainya. Tetapi karena kita telah diperdamaikan dengan Allah, maka damai sejahtera Allah itu mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kita tetap bisa tersenyum. Kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan selanjutnya saudara yang kekasih, karena kematiannya di kayu salib, maka kita diselamatkan oleh Allah. Kita yang harusnya menerima penghukuman dari Allah. Saudara-saudara yang kekasih, karena kematian dan kebangkitan Kristus, maka saudara dan saya menikmati kehidupan yang kekal dari Allah. Kita diselamatkan dari penghukuman, yaitu kematian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika Yesus telah mati dan bangkit bagi kita untuk memperdamaikan kita dengan Allah dan memberikan kehidupan yang kekal bagi Dia, maka saudara yang kekasih, kita yang telah menikmati berkat dari kematian dan kebangkitan Kristus, kita harus, saudara-saudara yang kekasih, mempersembahkan kehidupan kita bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita mau hidup di dalam kebenaran. Jangan lagi hidup dengan kehidupan atau cara hidup kita yang lama. Tapi kita mau terus maju di dalam Tuhan, bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita juga mau mempersembahkan kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, dimanapun dan kapanpun kita bisa melayani Tuhan. Walaupun hari ini COVID-19 melanda kehidupan kita, tetapi itu tidak bisa membatasi kita untuk melayani Tuhan. Kita pun bisa melayani Tuhan di rumah kita masing-masing, di dalam persekutuan, dalam keluarga kita. Saudara yang kekasih, seharusnya dengan adanya COVID-19 ini, kita semakin giat untuk melayani Tuhan. Saudara, saat ini kita tidak bisa lagi bersama-sama untuk sementara waktu datang dan beribadah di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan. Tapi saudara dan yang kekasih dalam Yesus Kristus, melalui ibadah-ibadah yang dilakukan di rumah kita masing-masing, keluarga kita, pribadi kita bisa melayani Tuhan. Setiap anggota keluarga dapat melayani Tuhan, baik itu bapak, ibu, dan semua anak-anak bisa mengambil bagian dalam setiap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh keluarga kita masing-masing. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya yakin kalau kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing dengan sungguh-sungguh, itu akan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, hari ini kita live streaming, dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan kepada jemaat bahwa untuk minggu-minggu yang akan datang, saudara, kami hanya akan mengirimkan video khotbah kepada saudara, dan saudara bisa mendengarkan khotbah di rumah masing-masing. Karena adanya COVID-19 ini, agar kita bisa terjaga dengan baik. Tugas gembala, tugas sebagai pelayan Tuhan adalah menjaga kawanan domba Allah. Bukan hanya menjaga jiwa daripada domba-domba Allah, tetapi juga saudara menjaga seluruh keberadaan hidup daripada domba-domba Allah. Terutama dalam situasi seperti sekarang ini. Tugas kami adalah menjaga dan memastikan bahwa setiap anggota jemaat berada dalam keadaan yang baik, berada dalam keadaan yang sehat, terhindar
dari virus yang mematikan ini. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, sebulan sekali kita mengadakan live streaming. Dan untuk minggu-minggu berikutnya saudara, kami akan mengirimkan video kepada saudara dan saudara mendengarkan itu di rumah masing-masing. Dan saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini juga merupakan peluang dan kesempatan agar kita semuanya bisa melayani Tuhan dan meningkatkan, sekali lagi, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Tuhan. Dengan beribadah di rumah, kita mau melayani dan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita datang gereja saudara, kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita hanya mendengarkan, semuji dan menyembah Tuhan. Tapi saat kita beribadah di rumah saudara, tanpa ada WL, tanpa ada singers, tanpa ada pemain musik. Saudara yang kekasih, kitalah yang harus memotivasi diri kita, menyemangati diri kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kalau Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi, ada maksud dan rencana Tuhan yang terindah dalam kehidupan kita. Tuhan mau membentuk kehidupan kita menjadi penyembah-penyembah yang sungguh berkualitas di hadapan Tuhan. Saya yakin saudara, ketika corona ini berlalu, maka jemaat Tuhan akan hadir di tempat ini beribadah dan menyembah Tuhan dengan sebuah perubahan yang besar. Karena kita sudah dibentuk dan dilatih oleh Tuhan melalui COVID-19 ini di dalam ibadah dan penyembahan kita kepada Tuhan. Melalui semua ibadah-ibadah yang kita lakukan bersama-sama di keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, oleh karena itu sekalipun hari ini begitu tidak menyenangkan bagi kita, tapi mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, naikkan pujian dan penyembahan, pengagungan kita kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena kasih-Nya begitu nyata bagi kita. Pertama, Dia memelihara kita. Saya percaya sampai hari ini pun Tuhan memelihara kita. Walaupun mungkin kita tidak kerja lagi, usaha kita mandek, saudara yang kekasih, tapi Tuhan tetap memelihara kita. Dia tidak akan membiarkan kita lapar. Dia tidak akan membiarkan kita, saudara yang kekasih, telanjang. Dia tidak akan membiarkan kita menderita. Dia hadir dalam hidup kita. Kasih-Nya nyata bagi kita. Dan saudara yang kekasih, ibu bapak, Tuhan mengasihi kita dengan mengutus anaknya Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Sehingga hari ini kita adalah anak-anak ketebusan Allah. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia sudah mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran kita. Terpuji akan nama Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Engkau tidak bisa dibatasi oleh apapun juga Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, susah ataupun senang, kami akan melihat kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saat ini kita mempersiapkan kehidupan kita untuk sehidangan dengan Tuhan melalui meja perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kepada pelayan meja perjamuan disilakan untuk ke depan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan untuk kembali kita ada bersama-sama, baik Bapak Ibu yang di rumah maupun kami yang ada di sini,
untuk mengenang kasih Tuhan dalam kehidupan kita melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan karena itu saudara yang kekasih, sebelum kita menerima roti dan anggur yang akan dibagikan, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan kehidupan kita memohon pengampunan dari Tuhan sehingga Tuhan melayakkan kita pagi hari ini untuk sehidangan dengan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menaikkan puji dan syukur kami berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi kami, dan terima kasih pagi hari ini juga Tuhan, kami bersama-sama akan menikmati roti dan anggur yang merupakan tanda dari tubuh dan darah Yesus Kristus yang telah diserahkan di kayu salib, mati bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, selidiki kami, ampuni kesalahan dan dosa kami, sehingga pagi hari ini Tuhan, kami dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima berkat-Mu melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami percaya kami diampuni oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, roti dan anggur akan dibagikan. Kita akan memuji Tuhan dari Kemenangan Iman 190, dan kami pun mempersilahkan bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang telah dipersiapkan dalam ibadah keluarga saudara-saudara juga untuk membagikan roti dan anggur pada pagi hari ini. Baik, kita memuji Tuhan dari Kemenangan Iman 190, bila ku tampak tanda darahnya. Karena salibnya Alisku, genap yang berdosa diampuni. darah perciknya tebusanmu, kau tak binasa ku lalui. Bila tampaklah bekas darahnya, bila tampaklah darahnya, engkau ku lalui. Hai yang berdosa najis kecil, sambut janjian yang Yesus beri. Kau dibasuhnya hingga bersih, Kau tak binasa ku lalui. Bila tampaklah bekas darahnya, bila tampaklah darahnya, engkau ku lalui. Bila zamannya kelak tibalah, bila zamannya kelak tibalah, setiap diri beri jawabnya, yang bercap darah Al-Masih, kau tak binasa ku lalui. Bila tampaklah bekas darahnya, bila tampaklah darahnya, engkau ku lalui. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya mengajak kita semuanya untuk berdiri. Kita angkat roti kita dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan.
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama-sama. Secara pribadi mari kita naikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Makasih. Saya mengajak kita memuji Tuhan dengan sebuah pujian. Terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantiku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah Yesus, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu. Pengorbanan Kristus adalah bukti bahwa Yesus mengasihi saudara dan saya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, amin, haleluya. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur kepada-Mu untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kasih yang Engkau nyatakan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Kami boleh diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini
Tuhan, kami juga percaya ketika kami datang kepada Tuhan, kami menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Ketika kami datang dengan membawa segala sakit penyakit kami yakin di dalam nama Yesus Kristus kami dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau mati bagi kami. Bukan hanya untuk menghapus dosa dan pelanggaran kami, tetapi juga segala sakit penyakit kami telah ditanggung oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa menyerahkan untuk semua jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau tahu kehidupan mereka. Engkau tahu setiap masalah, beban dan pergumulan yang dihadapi. Khususnya dalam situasi sekarang ini Tuhan, di mana negara kami dilanda oleh COVID-19. Penderitaan begitu berat ya Tuhan. Kesukaran, kesulitan dan kekurangan kami boleh rasakan dan alami bersama. Tapi Tuhan, pagi hari ini kami memandang kepada Engkau yang telah mati di kayu salib. Kami percaya dalam pergumulan yang berat ini, Tuhan, Engkau ada bagi kami. Engkau menopang dan menguatkan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kasih Allah tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kami. Engkau hadir untuk memberikan pertolongan bagi kami. Engkau hadir ya Tuhan dalam kehidupan kami, memelihara kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap bersyukur dan terus bersyukur kepada Tuhan dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Dan kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami. Karena itu kami beri hidup kami kepada Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan di dalam tangan Tuhan. Biarlah semua karunia dan talenta yang Tuhan percayakan bagi kami, biarlah hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Melayani Tuhan, melayani sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur untuk kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita telah menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Dan kiranya sebagai anak-anak Tuhan, kita terus boleh menyaksikan kasih-Nya kepada dunia ini. Amin. Puji nama Tuhan. Kita telah memuji Tuhan, menyembah Dia pada pagi sampai siang hari ini. Kita bersyukur karena firman-Nya menguatkan kita. Firman-Nya senantiasa mengajak kita untuk senantiasa bersyukur karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Mari kita kembalikan segala puji syukur bagi Raja kita, Yesus Kristus. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk. Ku muliakan dan ku agungkan
kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Biarlah pujian penyembahan kami naik di hadapan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan memberkati umat-Mu. Jemaat yang kekasih, terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan penghiburan kuasa Roh Kudus, menyertai kehidupan kita, mulai saat ini hingga hari Maranatha. Amin. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, disilakan duduk kembali. Kita masuk saat teduh. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang kekasih yang sudah mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Dan dari tempat ini kami juga mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi seluruh anggota jemaat yang berulang tahun. Pada minggu ini kiranya Tuhan akan senantiasa memimpin saudara sehingga kehidupan saudara sungguh menjadi kehidupan yang berkualitas bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, tetap semangat jalani kehidupan ini. Apapun yang terjadi saudara, tetap pandang kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri, Dia menopang kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai pada siang hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadahmu